tersebut mungkin membuat pemain-pemain dari no-namer itu nggak bisa semena-mena atau sesuka hati melakukan push di defender side-nya. Tapi balik lagi, ini akan jadi PR yang berat. Especially attacker defender tanpa sentinel. Dari dulu udah jadi pertanyaan, apakah mereka bisa dengan aim mereka tanpa sofa juga kali ini nge-solve problem yang mereka miliki, especially mungkin kita tahu juga operator di tangan Vera itu benar-benar mematikan di beberapa round yang krusial, memudahkan mereka untuk closing di late round-nya. Oke, ini dia, kita akan langsung saja mulai pertandingan antara Fancy United Esports lawan dari No-Namer Best of 3 Series map kedua. Good luck Evan and enjoy the game. Dan sekarang Push akan coba langsung diinisiasikan oleh rekan-rekan dari Fancy United Esports. Tapi Push tersebut sudah didapatkan informasinya karena tadi ada satu buah turret yang coba dipasang dan langsung pemain-pemain dari No-Namer masuk tunggang langgang menuju ke arah side Ades in, tapi through the smoke dari Haze berhasil menangkap Vera dan bahkan sekarang keunggulan pemain kembali jatuh ke tangan Fancy. What was that, Prof? Itu bener-bener tap yang unexpected kalau menurut gua. Suwe itu benar-benar tap berhadiah kali ini retake harus dilakukan 5 lawan 4. Beberapa utility dari tim No-Namers pun udah kepake. Oke, swing dilakukan, Killers dapat di 1 kill. Begitu juga dengan Ezro. Retake ini kelihatan sangat meyakinkan untuk tim Fans United. Dan swing dilakukan, tersisa Dexen. Gua nggak tahu gimana dia bisa melakukan sebuah magic. Bahkan flashnya keluar, langsung di swing. Hanya dapat di 1 kill dan satu round dari tim Fancy United tidak terduga-duga. Walaupun respon dari tim No-Namers ini bagus ya, mereka langsung tahu push kayak map sebelumnya mungkin mereka langsung push ke arah A. Mereka emang sial juga di tap gitu kan sama Haizi. Tapi ya lagi-lagi menurut gua ini approach-nya bagus dari Fancy United. Mereka mainnya nyebar, mereka kayak pitch dan juga nggak kasih map control ke tim No-Namer. Yes, betul banget, itu bener-bener kayak gak dikasih space sama sekali. Dan menurutku tadi good move yang coba dilakukan oleh Haze, dimana dia dapetin satu, dia nggak greedy, dia langsung mundur jauh banget menurut gue tadi sampai ke arah Heaven ujung ya. Walaupun dia terkena atau terdampak oleh sebuah paranoia, tapi dia bisa membuy time. Dan bahkan itu recon bot yang di dodge tadi dengan sebuah cloudburst dikonversikan menjadi sebuah kill oleh Killers. Coba untuk mengadu mekaniknya tadi sepertinya dari arah top mid dan bahkan sekarang di arah E main. Sudah ada push yang coba dilakukan. Satu Marshall yang kembali jatuh. Marshall tak bertuan. Sekarang sudah dipegang oleh Thames. Dan 3 versus 5 ini agak sedikit lebih sulit lagi. Sepertinya kalau mau bahas ini menjadi sebuah thrifty, itu udah nggak ada chance banget. Udah bener-bener 0% sepertinya peluang yang dimiliki. Dan bahkan Guiding Light-nya connect, di follow up dengan sebuah Gravity Well, menjadikan satu angka tambahan, satu anti-eco dimenangkan oleh Fancy United 2-0, bro. Ya, ini istilahnya sebuah investasi yang tidak dipelajari alias gatot dari No-Namers, nggak dapetin sebuah value. Ini beberapa upgrade Marshall, Sheriff, dan malah di sini bagusnya dari Fancy United, mereka individual step up dan play by utility. Mereka menggunakan utility ya, kecuali mungkin dia entry awal-awalnya dengan ya pakai cloudburst juga by the way. Jadi mereka memaksimalkan utility dan menghasilkan value yang besar. Ini push yang mengerikan, Des, motornya connect. Oh no, dia nggak dapetin kill-nya. 2 kill dari No-Namers, bahkan 3 sekarang. What a chaotic di awal-awal round. Sekarang jadi 5 lawan 2. Ini semuanya balik lagi kan, mereka seakan-akan membuang advantage yang sudah mereka dapatkan again and again. Tapi sekarang through the smoke ya benar-benar berhasil didapatkan oleh Yes I Can. Satu pemain yaitu Vera yang kembali tumbang di through the smoke. Udah waktunya si Vera untuk mandi kembang kayaknya kalau dia udah 2 kali kena through the smoke. Dan sekarang 2 pemain yang tersisa dari Fancy United akan coba untuk melakukan retake dari arah belakang sepertinya. Itu adalah sebuah pilihan saja dari Astra yang coba untuk di-pop karena sudah ada 0 point yang coba digunakan. Apakah mereka ingin coba untuk melakukan save dengan sebuah Spectre saja? Tentunya tidak, Prof. Mereka harus banget try. Tapi kalau kita lihat ini map, mereka mau ngambil exit frag dari arah defender spawn. Dan sepertinya ingin coba untuk mengunci pergerakan pemain-pemain dari Fancy United Esports. Seraya seluruh pemain dari No-Namer ini langsung mundur ke arah B main menuju ke arah attacker spawn, menjadikan satu angka tambahan untuk No-Namer. 2-1 berjalan sesuai dengan SOP. Belum ada skenario-skenario aneh,
tapi nge-save Spectre. I don't know. Eh, This is good idea. Gue bisa bilang ini good idea sebenarnya dari tim Fancy United. Mereka gunain smoke ke arah top mid, namun stunnya kena temen sendiri, kena si Killers, jadi enak banget. Kalau itu si Killers dapetin satu kill yang ngejagain di awal-awal, itu satu sofa lagi pegang kepala, dia bisa dapet easy kill banget. Karena Betul. Killers dan operatornya akan berusaha untuk nice banget tipu rekornya, ternyata tipu-tipu. Dan kali ini apakah operator pertama masih missing the shot, tapi dari arah lain Haji dapetin satu kill di early round, membuat keunggulan yang lumayan untuk tim Fancy. Ini Fancy kelihatannya ya, Dev. Mereka benar-benar adu otot di awal-awal di semua arah. betul. Ini yang biasa dominan mereka lakukan gak sih, Prof, dari tadi? Mereka selalu kayak paksa main fight, dan ini menurut gue yang sebenarnya jadi bahaya karena ketika nantinya pemain-pemain dari no-namer itu udah dapetin aim demi aimnya, mereka bakalan ke counter kalau mereka terus melakukan hal seperti ini. Tapi sekarang Acerola dia coba untuk nahan dari arah Wine, coba untuk bermain sedikit bundle sepertinya, tapi belum ada follow up utility yang coba dikeluarkan. Akankah ngecek? Gak ngecek ke arah Wine, semuanya berhasil terbutakan. Satu kill berhasil dia dapatkan, mencoba mencari yang kedua dari Spray. Aftershock. Terkena paranoia balasan. Tapi sekarang ada flashpoint yang sudah disiapkan oleh Wow. para Amen dan bahkan dapetin kill yang kedua. Good mini games yang coba dimainkan dan buta total kembali dari pemain-pemain no-namer, dan ini menjadi sebuah flawless untuk Fancy United 3-1, Prof. Ini akankah ada teori pertukaran map? Bisa jadi selama memang dari tim no-namers tuh nggak bisa adaptasi ya, karena balik lagi semua akses, semua choke point, semua teritori itu udah di lock abis-abisan. Di arah A ada satu pemain yang ready Kamehameha itu ya, Esrola tuh bagus banget connectionnya, dia dapetin satu kill, dia bisa surviving, dan iya semua pemain dari Fancy tuh udah dapat informasi ya, midnya di taruh operator, B-nya juga, begitu juga dengan short, nggak ada ruang lagi untuk tim no-namers. Ini bener-bener set tempo banget dari tim Fancy United, dan barusan juga aftershocknya connect. Sekarang sedikit berbeda, no-namers akan controlling ke arah mid terlebih dahulu, pattern yang berubah, sedangkan Fancy United akan sepertinya ready juga dengan setup crossfire dari arah market dan juga defender side. Iya. Dan ini sekarang pemain-pemain dari no-namer sepertinya mereka coba untuk kontrol ke arah mid ya. Mereka coba untuk ngambil terlebih dahulu kendali di arah mid, tapi lo bisa lihat ini marketnya nahan dari defender spawnnya ngejiggle. Itu bakalan coba untuk main kontak katanya ketika Omen dapat informasi, tapi ternyata tadi Killers yang coba untuk bermain dengan begitu bandel ditangkap sama DXN dengan sebuah kedisiplinannya, dan bahkan dua pemain sudah berhasil ditumbangkan. Lockdown dibuka dari arah Asia, akan coba untuk datang langsung menyergap Haze, berhasil dapetin satu, dan bahkan tadi flashnya turun masih bisa dapetin satu kill juga. Lockdownnya tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, hanya saja seluruh pemain dari tim no-namer sudah masuk ke arah side B dan sudah melakukan plan terhadap Spike soon. Nah, angle belakang berhasil ditangkap oleh Guess I Can, dan Seeker sudah terunlock. Akan langsung dibuka, follow dengan sebuah guiding light, tapi Seeker tersebut baru menemukan satu informasi dari market bakalan datang juga untuk coba disergap. Aftershocknya keluar, paranoia keluar, dark cover keluar, semuanya chaos di arah side B, tapi DXN masih bisa dapetin timingnya, nggak kecek, coba untuk di-tap-tap saja di dalam sebuah dark cover, dan bahkan main dari arah defaultation masih dapetin satu, dan bahkan DXN bisa untuk menjadi penyelamat bagi no-namers. 3-2 skor sementara, Prof. Wow, sebenarnya itu bagus banget recovery yang dilakukan oleh Fancy United. Mereka punya setup crossfire plus juga follow up, itu mengerikan banget. MP pivoting di arah shot, bisa ke arah mid juga. Tapi sayangnya menurut gua early round ini benar-benar huge impact early round. Pick lawan operator yang menang DXN, bahkan dia benar-benar bisa nahan, mainnya stabil, konsisten, gak greedy. In the end dia bisa nge-clutch, totally stepping up dari seorang DXN. Dan segi ekonomi masih cukup kuat dari no-namers, mereka malah yang menang. Harus bermain dengan ada satu bulldog, dan Vera dipaksa menggunakan brainstormnya. Yes, ini benar-benar tadi gua masih belum bisa move on dari momen round 5
Itu gimana caranya dia bisa ngeflick kanan terus banting kiri di waktu sesingkat itu. Tapi sekarang Killers sudah kembali nge-push, sudah coba untuk nge-push cukup jauh sampai ke arah catwalk, dan yes, I can dapat informasi yang begitu mahal. But lu lihat sekarang, pemain-pemain non-namers nggak ada yang langsung coba untuk main frontal seruntul, tapi ternyata Haze yang coba main bundle berhasil nangkap satu persatu pemain-pemain dari tim non-namers, Prof. Ya ini bener-bener di lock abis-abisan ya. Yes, I can juga yang lu bilang tadi, gak ngasih informasi cuma-cuma, dia berani banget untuk nge-repick. Dan gak ada progress dari non-namers, mereka bener-bener stuck banget. Flash dibuka, memaksa Killers mengganti angle-nya sedikit tuh dapetin 1 kill. Ice juga dapetin 1 kill di arah short. 30 seconds left. Isi kalau menurut gue tadi apa yang terjadi dari arah Azure, tapi sekarang ada Dark Covers yang coba di pop up juga. Acer rela bermain di angle yang tidak terlihat dan bahkan dapetin 1 killnya. Apakah dia bisa mendapatkan 1 kill lagi? Dan benar saja berhasil tangkap dan dijadikan sebuah flawless 4-2 skor sementara, dan harus bermain Iko kembali di sini dari pemain-pemain non-namers, Profesor. Ya ini benar-benar keberanian dari player-player di semua arah. Kayak Yes I Can kasih detail kecil dan mengetahui kalau tim dari non-namers itu cuma poking. Dan informasi tersebut membuat semua player dari Fancy United tuh nyaman dan masih siap di pos masing-masing. Mereka nggak kasih progres sama sekali. Non-namers nih benar-benar kesulitan banget. Iya, mungkin salah satu faktornya adalah agent composition. Mereka ganti ke Omen. Mereka harus benar-benar wise banget menggunakan smoke tersebut. Harus bisa mendinai operator yang dimiliki oleh seorang Killers yang mainnya dinamis banget. Mereka emang udah coba hal tersebut. Tapi ketika mereka nggak dapetin momennya, sulit banget untuk reset. Sulit banget untuk nungguin smoke-nya. Jadi di sini non-namers sih harus pastinya ambil tactical pause. Mereka harus berpikir 2 kali bagaimana untuk nge-counter operator yang dinamis tersebut. Dan juga menurut gua kalau Fancy United bisa ke shutdown mungkin daerah B atau daerah A, pasti rotasinya tuh kemakan. Jadi kunci dari tim non-namers itu adalah cari entry-nya, jauhin dulu operatornya, paksa mundur, dan mereka dari sana bisa nge-progress. Kalau Fancy United gua rasa gaya permainan mereka nggak banyak berubah, kecuali lihat dari minimap 4 player akan melakukan push menuju ke arah mid, dan kita akan penasaran apa yang akan mereka lakukan. Tapi sekarang operator akan dikonter dengan sebuah operator, atau lebih tepatnya operator mini itu Martial, dan 2 pemain berhasil dipanis. Mereka tahu bahwasannya dari pemain-pemain non-namers akan bermain di eco round, tapi flashnya connect, bakalan coba untuk ditangkap satu persatu pemain. Dan sekarang somehow keadaan berbalik menjadi 1 versus 2, dan ini adalah sebuah kerugian pastinya untuk Fancy. Semuanya yang mereka coba untuk investasikan dihancurkan begitu saja, dan sekarang sudah langsung coba melakukan sebuah ultimate menuju ke arah backside dan langsung masuk juga, dan bahkan 1 tap mengakhiri Fancy United Esports, menjadikan sebuah 3-50. tahan napas dalam-dalam. Tahan, kalem. Gue butuh replay sih, tapi gue butuh replay. Itu tadi soalnya flash dibales flash, tap dibales tap, kill. Gimana ceritanya? Nah ini nih, 1 flash pointnya masuk, tap. Distract. Oh iya, Tahan napas Sunnya dalam-dalam. dari top mid tadi, Pro. Iya. Makanya dia bisa lolos. Tapi tetap ya, tahan napas dalam-dalam karena itu barusan adalah klasik. Sekarang push cepet, Paranoia connect, Vero dapetin 1 kill, Looking for more dapetin kill keduanya. Yes I Can emang bisa dapetin 1 kill, tapi itu bisa di restoration. Dan 5 lawan 3. Langsung ada drone yang dibuka, Smoke pun menutup beberapa choke point. Dan non-namers, mereka memiliki advantage yang besar banget dari segi jumlah, dari segi senjata. Dan iya, gua rasa di sini dari Fancy United save is good idea daripada lu bermain dengan pistol. Apalagi ini akan merugikan banget kalau 3 player tersisa ya nggak dapetin apa-apa. Ya, memang dari pemain-pemain Fancy United itu punya 2 ultimate, tapi apa daya ultimate tersebut adalah sebuah Cosmic Divide dan From the Shadow mungkin belum bisa digunakan untuk replay kali ini, dan mereka akan melakukan save. Ini menurut gua adalah wise choice, tapi yang harus diapresiasi adalah cara masuk dari non-namers. Tadi mereka benar-benar masuk modal keberanian menurut gua, di mana Thames tadi bukan null comment semua yang ada di arah side B utility.
dan Vera, lu lihat movementnya dia. Bener-bener kayak udah nggak ada takut-takutnya, dia nggak swing kanan dapat satu, mundur lagi, swing lagi dapat lagi satu, dan itu bener-bener jadi sosok yang menurut gua jadi winning conditionnya No-Namers di round ke-8. Ketika semuanya udah masuk menuju ke arah side B, nggak ada lagi pemain-pemain dari Fancy yang bisa rotate ke arah side B karena semuanya udah ditutup, bahkan ada Fragment, Notor, itu udah langsung dikuasai dan saving sudah satu. Oh, nice banget. Sepersekian detik default line-nya tuh mau connect, dia nge-swing dapetin 1 kill. Ini dia benar-benar istilah satshot gaming, cuma 10 detik roundnya kelar. Buset, cepet banget deh. Dan kali ini Fancy United mereka nggak punya operator di tangan killers bermodal. Oh wow, begitu cepat di arah side A, Vera dapetin 1 kill. Ace Rolla harus ter-shutdown dan dipunish akan push yang dilakukan di arah Emin dan Spike baru 10 detik lagi akan menjadi retake situation untuk tim Fancy United. Yes, dan bahkan sekarang crossfire sudah diciptakan dari arah Hell dan juga dari arah A-main. Seluruh pemain dari No-Namers akan coba untuk bermain dengan post plan. Switcher sudah ditutup dan akan coba untuk dijaga kali ini. Semua angle udah benar-benar bagus, tapi udah ada aftershock yang dikombin dengan sebuah cosmic impact. Bakalan coba untuk mulai masuk juga. Berhasil ditangkap, benar-benar chaos banget, tapi DXN dapat 2 kill dan bahkan triple kill dari DXN. Membawa 1 lagi angka untuk No-Namers. What was that? Coba untuk dihancurkan dengan beberapa guiding lah, tapi mereka bisa dapetin kill demi kill lah, bro. Itu luar biasa. Kelihatan bagus bener yang lu bilang. Ada guiding light, ada distraksi, dash, smoke, dan juga ini banyak banget flash yang keluar, gravity wilayah connect, tapi somehow menurut gua crossfire dan juga koordinasi yang dimiliki oleh No-Namers dan beberapa pemain yang stepping up timing dari seorang DXN yang mungkin kayak karena cosmic defense, tapi based on the information yang dia dapetin, dia bisa dapetin triple kill karena semua player dari tim Fancy United yang melakukan attack tersebut jadi distraksi. Rolling Thunder dibuka di arah Emin, langsung ada teleport, ada paranoia balasan, nggak dapetin apapun, di flash balik, smoke malah, di respect. Wow, pertanyaan yang besar pastinya, sedikit gamble, dan gamble tersebut bisa di dodge oleh No-Namers. Yap, betul. Dan tadi sepertinya coba untuk menggunakan apa ya, kita bisa menyebutnya itu vision striker ya, Prof ya. Iya. Yang coba untuk ke flash langsung dash, coba untuk ngambil map control dari arah main, tapi ternyata berhasil untuk didot dan bahkan nggak bisa kemana-mana. Acerola untuk ngedapetin 1, tapi apa daya langsung ditukar begitu saja. 0 point langsung keluar, dan seluruh pemain-pemain dari No-Namers sepertinya mereka akan coba untuk melakukan rotasi kembali menuju ke arah mid, Prof. Ya barusan bagus ya, mereka punya utility. Sekarang 3 pemain udah siap antisipasi high harus ter-delete. 3 lawan 4. BMP akan berusaha untuk main agresif kali ini. 3 pemain lagi dari No-Namers dan BMP hanya mampu untuk dapat 1 kill. 1 lawan 3. Ya gua rasa ini udah ketok palu ya. Yesaiken udah jauh banget. Gua rasa goalsnya seorang Yesaiken berusaha untuk ngeculik beberapa player untuk ngelukain ekonomi. Namun No-Namers benar-benar antisipasinya bagus. Mereka nggak main straightforward. Mereka mainnya santai aja, manipulasi rotasi, walaupun sebenarnya itu kadang jadi mengerikan. Beruntungnya juga dari seorang killers tuh nggak megang operator, mereka bisa dapetin beberapa pemain yang ngepick. Padahal kelihatan keren banget gitu kan. 1 drone, keluar langsung force keluar langsung sebuah paranoia. Namun sayangnya mereka nggak dapet value. Terlalu individu dan terlalu mengandalkan utility tersebut. Dan akhirnya ada follow up dan ya mereka menang fight demi fight-nya. Lu sadar sesuatu nggak sih, Prof? Ini semua didapatkan sama No-Namers ketika mereka sudah mulai bisa melakukan atau lebih tepatnya selesai dapetin time out. Habis time out semuanya langsung berubah, benar-benar nge-swing begitu cepatnya. Gue pengen lihat berapa round yang tadi didapatkan secara straight, tapi ini dia Vera yang coba untuk ngambil dari arah Emin, dan 3 pemain dari arah Catwalk itu nggak pakai punisi, Astranya ngepick cuek aja, benar-benar polos dan nggak bisa kemana-mana. Itu tadi posisi yang di arah Emin udah benar-benar kejepit banget, udah benar-benar ke-pinch dari 2 arah sekaligus, short dan juga Emin, sehingga menjadikan 1 angka lagi di round yang ke-10 ini. No-Namers mereka berhasil untuk menyelesaikan tugas mereka coming from behind, dan sekarang mereka sudah unggul 2 angka. Akankah keunggulan ini mereka akan sia-siakan? Ya tentunya hal tersebut mungkin tidak akan mungkin mereka lakukan.
Sudah ada sebuah lockdown tapi lu bisa lihat Redbing itu sekali lagi kosong melompong. Harusnya mereka akan kembali bermain dengan post plan karena sekarang defender spawnnya bakalan coba untuk dipunish sepertinya oleh pemain-pemain dari No-Namer. Sudah mulai agak sedikit offside nih Prof sepertinya. Thrifty possible kalau mereka bisa ketangkap satu persatu Prof. Masa sih? Oh ini mungkin banget paranoianya memang connect. Nggak ada value. Dibalas lagi paranoia. Oh itu kayak akhirnya bisa ngecek satu kill. Kill sudah bukain jalan. Klasik yang nggak dapet apa-apa. 4 kill mendadak dari tim Fancy United. Dan DXN seorang diri di arah side. Posisinya ketahuan. Flashnya connect. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma dapat 1 kill. Iya bener aja ya kayak lu bilang tadi. Bener-bener chaos banget. Dan ya kayak jadi pertanyaan sendiri, mengapa mereka melakukan push paranoianya connect dan ya malah kelabakan kena pinch. Kalau mereka diem di side, 2 backside, 1 lane, mungkin main post plan itu semua akan dilakukan dengan mudah, Prof. Tapi sepertinya No-Namer tidak ingin melakukan jalan tersebut. Mereka punya jalan ninjanya mereka sendiri. Mereka nge-push sampai defender. Kena paranoinya tetap ditompo, kena lagi paranoinya ke temennya, ditompo lagi, dicoba di fight dan somehow 4-4-nya hilang dengan cepat. Terkena Sheriff dari pemain Fancy dan sekarang sudah ada 0 komen tapi DXN berhasil menangkap killer yang coba untuk masuk ke arah mid lane dan sekarang Vera sudah berjalan cukup jauh, masuk cukup dalam bahkan sampai ke arah garden. Memang sudah ada Seekers tapi Seekers itu belum menemukan di mana posisi dari Vera. Sudah ada setup Nanoswarm. Vera berhasil dapetin 1 kill. Acerola sudah tumbang. Yes, Aiken dan juga BN. Tersisa 2 melawan 5 bahkan sekarang. Hunter sudah diinisiasikan. Berhasil nge-tag 1 orang pemain. Akan coba dikeluarkan. Flashnya masuk tadi Thames. Tersisa seorang diri dan Vera yang datang dari arah garden langsung berputar menuju ke arah mid dan dapat 1 kill lagi. 7-5 first half Bro. Oh, tipis-tipis beda dikit seperti map pertama yang second half-nya 6 sama. Tapi kali ini adaptasi yang dipertunjukkan oleh tim No-Namers, mereka bisa take solid 2 angka. Itu adalah pertanda yang bagus. Especially agent composition mereka emang lebih enak juga di defender saat. Sedangkan dari tim Fancy United mungkin attacker adalah salah satu jurus jitu mereka. Ya gue hapus sedikit upset untuk ngomongin first half untuk Fancy United. Mereka kalah sama 4 klasik. Plus juga mereka thrifty di 2 round sebelumnya di pincer movement plus crossfire. Ya mungkin ini adalah kesempatan mereka pistol round karena pistol round adalah round yang paling penting juga untuk bisa nyusul untuk ambil momentum. Tapi bisa jadi kebalikannya Prof kalau misalnya ternyata No-Namers yang dapetin Itu pistol dia. roundnya. Karena ini mereka sekarang start dari defender di second half. Ini menurut gua banyak banget opsi yang bisa mereka lakukan. Dalam artian mereka bisa pilih untuk main full defensif atau mereka coba untuk main defensif agresif dengan cara untuk mengambil beberapa kendali map lebih awal, ngambil mid control atau misalnya nge-push ke arah side B atau A main. Karena opsi main di Ascent ini banyak banget. Ini adalah map yang bisa kita katakan juga cukup default ya Prof ya. Mereka punya mid, A main dan juga B main. Banyak sekali hal yang bisa dieksplor, apalagi sekarang udah masuk patch baru juga dengan beberapa utility itu mungkin akan bisa lebih mudah. Tapi kalau ngomongin agent lagi, gue untuk attacker nggak tahu kenapa gue lebih senang lihat agentnya Fancy sih. Tapi ya punya flashnya banyak banget itu. Iya, jadi mungkin di sini pekerjaan dari No-Namers ya seperti di map Heaven, mereka nggak boleh kasih Fancy United bener-bener plek-plekan 5 pemain dari Fancy United tuh hidup dan execute. Mereka harus ada beberapa pattern dan melakukan agresif push, cari entry terlebih dahulu, punish beberapa player yang mungkin dengan operator nantinya, tapi masih terlalu cepat untuk ngomongin operator karena kita baru masuk ke pistol round. Karena ya seperti yang lu bilang tadi, flashnya banyak dan itu menakutkan. Pasti eksplosif banget. Yes. Dan sekarang Thames coba untuk bermain dari balik sebuah dark cover. Sepertinya dia coba untuk nge-pop flash. Tapi lu bisa lihat pemain-pemain dari No-Namers, mereka benar saja mengambil net control dari arah mid. Dapatnya 1 kill, 2 kill bahkan sudah hilang. Mencoba mencari yang ketiga dari Vera, masih bisa untuk melakukan tailwind dan nge-spot satu pemain. Coba untuk di tap terkena headshot tadi. Acerola tersisa seorang diri dan langsung
berhasil di shutdown oleh pemain-pemain dari No Namers. Ini ronde apa sebenarnya gue pengen tanya. Game apa ini, Dev? Semuanya maju dari arah mid, semuanya langsung baku tumbuk di tengah ya guys ya. COD tengah guys, 55 kuburan para dewa. Buset dah. Ya ampun. Nih, Enemy remaining. baru ngomong kita kayak selesai di sebelum roundnya, tiba-tiba udah 10 detik kelar lagi gitu kan. Buset, bener-bener modal smoke, tembak, kelar. Dan No Namers yang memenangkan pistol roundnya. Gak ada yang bisa dianalisa. Kali ini mereka akan duel, ini menjadi di main berdarah mungkin. Tapi ternyata, dari pemain No Namers memilih untuk merespek sedikit. Or pun kedengeran. Dan masih menyebar juga, karena spike-nya juga di Arabi ya. Betul. Di RA, sorry. Shock Bolt-nya connect tadi. Dapetin yes I can nge-tag ke half HP. Tapi sekarang seluruh pemain dari Fancy United Esports sepertinya mereka bakalan coba untuk crossing menuju ke arah mid. Lagi-lagi mid yang akan coba untuk di-expose 4 pemain dan 1 pemain dari arah A main. Menarik nih. Approach seperti apa yang akan coba untuk dilakukan? Karena sekarang masih akan ada aftershock yang coba dikeluarkan. Memang ada 0 point, tapi apa daya lu bisa lihat nih pemain langsung tumbang begitu saja. Rams bakalan coba untuk memainkan pop up flashnya, tapi apa daya di dalam sebuah smoke sudah ada 1 pemain yang tadi coba untuk menunggu Acerola dan juga BMV akan tumbang bersamaan. Coba untuk double swing, mereka tumbang secara double juga. 1 angka anti-eco berhasil didapat oleh No Namers 95. Skor sementara nih Prof. Iya, udah pasti Udah mulai happy. sulit nih. Sulit sih, tapi at least untuk round di 14 barusan sama-sama happy. Fancy cuma bermodalkan klasik bisa dapetin Spike Land, sedangkan dari tim No Namers mereka hanya kehilangan 1 dan bisa memainkan bonus round dengan 4 Spectre. Good play dari No Namers, mereka gunain utility, mereka antisipasi, mereka juga melakukan push. Jadi aware. Di main push menandakan kalau oke guys, ini ready aja, pasti mereka akan masuk ke arah A karena midnya juga nggak ada sama sekali signal atau suara, dan ini adalah cobaan pertama untuk tim Fancy United. Mereka akan kelihatan masuk di A-mainnya chaos banget, spike-nya juga drop. Ternyata Haji yang memenangkan fight tersebut. 1 teleport tersebut gagal dimanfaatkan oleh seorang Vera, sedangkan sedikit pattern yang diganti ini mungkin membuat bingung dari tim No Namers ya. Mereka emang coba karena bermodalkan Spectre aja. Ini membuat kita bingung juga sebenarnya apa yang terjadi tadi di A-Short. Penggambaran seperti apa, tapi bakalan coba untuk main pop flash dan langsung Nice, swing, dapetin 2 kill bahkan dari oh my god, mencoba mencari yang ketiga times. Belum cukup hanya dengan 2 kill. Mengganti dengan klasiknya, akankah dia bisa dapetin 3 kill? Karena itu darahnya udah benar-benar ketek kalau HP banget. Dan saat timingnya nge-swing, headshot menggunakan sebuah klasik. Mencoba nge-tap lagi dan bahkan DXN datang dari arah A-Short, atau lebih tepatnya dari arah mid lane. Sekarang situasi 1 versus 3. Dan bahkan masih ada flash point. Kena tag dari sebuah turret. Dan bakalan coba untuk di tap saja dari Acerola. Posisinya udah bener-bener nggak nyaman, posisinya udah bener-bener sulit sekarang. 34 HP yang tersisa, spike jatuh. Ini luar biasa movement yang dilakukan tadi oleh Thames. Unexpected bisa dapetin 3 kill, Prof. Ya itu udah manuver tanda tanya, tapi dapetin 3 kill, ganti ke klasik yang masih hidup, swing, dan Haji gagal untuk nge-shutdown. Jadi ya berbuah 10 seconds left. Udah big kill banget. Padahal awal-awal mereka juga udah dapet advantage loh, by the way, dari Fancy sama Vera yang ngedash cepet. Ya, gue sih nggak tahu lagi kok Fancy United tuh kalah 3 kali berturut-turut di keadaan yang senjata lo kuat. Ini menandakan filosofinya adalah buy rasa iku. Lu nge-buy tapi kayak iku. Ini lu bisa lihat ini, aduh. Itu mau teluin kejedot ya guys ya, kejedot temennya. Dan itu langsung aja lagi kena kepala. Bener luar biasa banget sih kalau menurut gua respon yang diberikan. Juga lu bisa lihat tadi ketika tadi ada manuver yang coba dilakukan oleh Thames dari arah A-Short, langsung di follow up sama anak teman-teman No Namers yang lainnya melakukan push dari arah B. Dan sekarang mereka coba kembali untuk bermain default, mid lane diisi, top mid diisi, A main diisi, B mainnya 2 orang pemain. Ini sepertinya menurut gua pemain-pemain dari Fancy, dari pergerakan yang terlihat seperti ini, mereka sudah kehilangan arah, bro. Mereka nggak tahu mau berangkat ke arah mana. Mereka mau coba mungkin try berhadiah aja. Coba untuk ngepick berhadiah.
Karena sekarang informasi sudah didapatkan, Acerola berhasil menangkap satu pemain dan langsung datang sebuah regrowth. Ini mungkin ada kesempatan setelah dapetin 1 kill ya. Kelihatan mereka desperate banget, push ke arah A, step pun udah kedengeran. Dan Taps akan berusaha untuk cari timing. Bisa ngetul spray tersebut, nge-spot 1, dan spring! Dapetin 2 kill. Buat situasi menjadi 3 lawan 3. Doable. Masih dicey posisinya, 50-50. Esrola nembusin, dapetin 1 kill. Dan menurut gue itu lebih daripada cukup. Dia udah kasih presensi yang deep banget. Terlambat retake. Dan No Namers, apakah mereka akan coba? Gue rasa mereka harus coba dan gak kasih sama sekali ekonomi yang enak untuk tim Fancy United. Sedangkan Fancy United ini adalah kesempatan terbesar mereka untuk nyusul ketinggalan 5 angka. Aftershock dibuka, rekor kali ini Acerola dapetin kill ketiganya dan Hazy yang menutup Fancy United. Nih, by the way, gimana sih dia? 4 kali Triti menang semua nih. Gak tahu, Prof. Kalau lu tanya ini game apa, gue belum bisa jawab. Jujur aja, Prof. Tadi malah gue udah kepikirannya, tau nggak apa yang ada di kepala gue? Yang ada di kepala gue udah kepikirannya itu pemain-pemain dari Fancy abis ngeplan tiga-tiganya naik ke Heaven, nge-push. Itu yang udah gue pikirin dari tadi. Tapi untungnya akhirnya mereka sadar. Mereka main Fox Clan, mereka main Crossfire dari Switch, dari Hell, dari Gen. Dan akhirnya mereka dapetin 1 angka ini dengan mudah kalau menurut gue. Mau ada 3 pemain yang turun dari arah Heaven pun gue rasa mereka bisa menyelesaikan itu. Dan sekarang ada Paranoia yang coba di follow up tadi, coba untuk melakukan push, tapi lo bisa lihat Vera berhasil connect dan bahkan 3 pemain sudah hilang begitu saja. BMV yang tadi di dalam sebuah data cover nggak tahu dia melihat apa. Dan sekarang semuanya berubah, tiba-tiba saja hilang. Semua advantage yang sudah mereka miliki berhasil dipreteli satu persatu oleh pemain-pemain No Namers. Gue udah geruk-geruk kepala, Prof. Gue nggak bohong. Sumpah gue meleng. Gue mulai sedetik, gue liat minimap udah ada yang nge-push, 10 detik berlalu, hilang 3 player. Sekarang Acerola yang udah pakai From the Shadow-nya ke arah attacker spawn, jadi udah nggak ada progres sama sekali. Ini udah advantage besar banget. Mereka udah, mereka dapat informasi. A-nya udah ada utility killjoy, kalau ketahuan langsung tinggal backup, bisa ngedelay juga. Dan B-nya ada 2 player dari arah backside. Jadi Acerola, kalau lu bisa melakukan sebuah clutch, you're the man. You are the MVP karena dia adalah salah satu MVP juga untuk tim Fancy United dari segi killnya, tapi dia memilih untuk melakukan jalur yang lambat banget. Kalau dia bisa bunuh killjoy-nya, ini mungkin menjadi possible karena posisinya jadi 1 lawan 2 dan 2 player sisanya rotasinya bakal jauh banget. Acerola waktunya nggak banyak, 13 detik tersisa, dia harus dapetin clean. Dan Dexen, masalahnya Dexen di arah Heaven, udah ketahuan turret, udah mulai ketahuan, nggak ada waktu dan save. Ya elah, gue udah. Itu kayak lu udah membuat cerita, Prof. Udah bercerita, itu udah bikin alur. Mati lagi. Ya. Kukira saving ternyata tumbang ya guys ya. 11-6 ini udah bener-bener. Gue udah gak tahu lagi ini match apa, entah mungkin ada sedikit culture shock ya kalau bahasanya Profesor Frost Misty. Untuk rekan-rekan dari Fancy mungkin biasa mereka di Vietnam menggunakan cara seperti itu works ya, tapi ternyata tidak untuk No Namers karena itu mereka benar-benar di exploit habis-habisan, mereka benar-benar diharas habis-habisan, bahkan net control pun mereka nggak punya kalau menurut gua. Prof, sekarang mereka coba lagi main cepet, aftershocknya keluar, guiding lightnya keluar, rolling thundernya keluar, hanya dibalas dengan sebuah fragment. Semuanya sudah mulai masuk ke arah side B dan tertutup di balik asap. Nggak banyak yang tahu, tapi di arah backside sudah ada 1 orang pemain dan bahkan berhasil ditangkap, 1 ditukar, 1 di arah lane. Coba dan juga pertukaran kill terjadi begitu cepat dan bahkan masih bisa dapetin 2 kill dari Sun. Langsung ditumbangkan dan bahkan match point. DXN yang berhasil membawa No Namers ke match point 12-6. Gak punya ekonomi dan sepertinya usai sudah harapan dari Fancy untuk match yang pertama kali ini, kecuali ada Thrifty yang dikarenakan nge-push tuh. Masih ada guys harapan, tenang. Big question banget. Barusan kayak wih, banyak banget ya udah keluar. Ada Rolling Thunder, tapi kok pas masuk execute ke arah A nggak ada yang pusing-pusing. Malah tim No Namers yang menang fight 1 per 1.
Ini benar-benar menurut gue koordinasi dari tim Fans United perlu dipertanyakan dari juga map pertama ketika beberapa playnya sedikit miskom dan beberapa sepersekian detik menjadi bencana untuk mereka sendiri. Dan ya seperti yang lu bilang juga, senjata bukanlah sesuatu hal yang diunggulkan untuk tim Fans United. Plus Rolling Thunder nggak ada, at least mereka masih punya Seekers plus Cosmic Divide yang mungkin mempermudah mereka melakukan setup. Yes. Tapi ini sekarang lo bisa lihat benar-benar pemain-pemain dari Fancy itu tahan banget. Mereka udah main coba as a unit, udah coba main split, udah coba main benar-benar sabar. Semuanya menurut gua udah kebaca banget sih. Dan lu lihat No Namers udah 3, udah kita tungguin aja di side, kita coba tahan karena nggak tahu kenapa kayak ini sekarang game No Namers main disiplinnya benar-benar luar biasa, benar-benar disiplin tinggi. Tapi sekarang langsung dibuka dan bahkan ada alarm bot yang dikasih. Itu Killers udah benar-benar sedih banget dan bahkan 2 pemain sudah berhasil ditumbangkan. 3 versus 5 sekarang No Namers dalam kondisi yang lebih utuh dan langsung masukkan sebuah flashpoint, terbutakan, langsung ditutup saja. No Namers berhasil memenangkan pertandingan pertama dengan skor 2-0, Profesor. Terbully ya guys ya.